Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Salsabila, NIM 1913010096. Saya akan membacakan materi pertama pada hari ini, yaitu tentang hak penguasa atas tanah. Hak penguasaan atas tanah yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai hak tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, dan dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. A. Hak bangsa Indonesia atas tanah. Hak bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah. Pengaturan hak dan penguasaan atas tanah ini dimuat dalam UU PA pasal 1 ayat 1-3. Tanah bersama yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UU PA dinyatakan sebagai kekayaan nasional yang menunjukkan adanya unsur keperdataan, yaitu hubungan kepunyaan antara bangsa Indonesia dan tanah bersama tersebut. Hak bangsa Indonesia atas tanah mengandung tugas wewenang untuk mengatur dan mengelola tanah bersama tersebut untuk kemakmuran rakyat yang termaksud dalam bidang hukum publik. Pelaksanaan wewenang ini ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 2 dan ayat 2 UU PA. Baiklah, saya akan melanjutkan poin B, hak menguasai negara atas tanah. Hak menguasai dari negara atas tanah bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah yang hakikatnya merupakan penugasan, pelaksanaan, kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik. Isi wewenang hak menguasai dari negara atas tanah sebagaimana yang dimuat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria dan tujuan hak menguasai dari negara atas tanah dimuat dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Pelaksanaan hak menguasai dari negara atas tanah dapat dikuasakan atau dilimpahkan kepada daerah-daerah swatantra atau pemerintah daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. C. Hak ulayat masyarakat hukum adat. Hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria mengandung pernyataan pengakuan mengenai eksistensi hak ulayat. Artinya, apabila dalam kenyataannya tidak ada, maka hak ulayat itu tidak akan dihidupkan lagi dan tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Hak ulayat dibiarkan tetap diatur oleh masyarakat hukum adat masing-masing. Baik, saya akan melanjutkan pembahasannya keempat, yaitu mengenai hak-hak perseorangan atas tanah. Hak-hak atas tanah merupakan salah satu hak perseorangan atas tanah. Hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya. Di sini disebut dengan perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama dan juga badan hukum untuk memakai atau menguasai, menggunakan dan mengambil manfaat dari tanah tertentu. Hak-hak perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan dan milik atas satuan rumah susun. Dasar hukum pemberian hak atas tanah kepada perseorangan atau badan hukum dimuat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
Mengenai macam-macam hak atas tanah itu dimuat di dalam yang pertama pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, yang kedua dalam pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria, dan yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah LNRI tahun 1996 nomor 58 sampai TLNRI nomor 3643. Selanjutnya adalah macam-macam hak atas tanah. Meliputi yang pertama hak milik, yang kedua hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat hak pakai, yang kelima hak sewa untuk bangunan, yang keenam hak membuka tanah, yang ketujuh hak memungut hasil hutan, yang kedelapan hak gadai atau gadai tanah, yang kesembilan hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil, dan yang terakhir adalah hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian. Mungkin sekian penjelasan dari saya sekaligus menutup pembahasan pada materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.